Baik, pertama kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan lintasan atau kontur ini. Jadi lintasan atau kontur. Oke. Jadi pertama kita definisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan lengkungan. Jadi himpunan titik Z sama dengan X, Y ini pada bidang kompleks. Oke, disebut dengan lengkungan. Jika sebagai fungsi, jadi jika sebagai fungsi fungsi X sama dengan XT dan Y sama dengan YT, untuk T di antara A dan B, katakanlah, ini continue pada interval tutup A, B. Oke, ini yang dinamakan dengan lengkungan. Oke. Nah, jadi kalau kita tinjau persisnya pada bidang kompleks, titik pada lengkungan C ini ditulis dalam persamaan ZT sama dengan XT ditambah YT, dengan X dan Y tadi adalah masing-masing fungsi bernilai real yang kontinu pada interval A, B. Oke. Kemudian kita juga punya istilah lain, yakni lengkungan. Jadi lengkungan juga bisa dikatakan sebagai, Anda bisa menuliskan dengan istilah kurva, atau nanti adalah kasus khusus dari lintasan. Jadi lengkungan C ini disebut sederhana jika lengkungan ini tidak memotong dirinya sendiri. Artinya, jika ZT1 tidak sama dengan ZT2 ketika T1 tidak sama dengan T2. Oke. Tidak memotong dirinya sendiri, ini disebut sederhana. Oke. Kemudian pengecualian jika C ini sederhana kecuali di ujungnya, kecuali ketika ZA sama dengan ZB, maka lengkungan C ini disebut kurva tutup sederhana. Oke, disebut kurva tutup sederhana. Oke, dan juga ada istilah lain, yakni jika arah gerak dari atau orientasi dari kurva ini berlawanan arah dengan jarum jam, maka kita sebut kurva ini berorientasi positif. Oke, berorientasi positif. Jadi ini beberapa istilah mengenai lengkungan. Nah, pertama kita akan coba melihat beberapa contoh lengkungan atau kasus khusus dari lintasan ini. Yang pertama adalah contoh, misalkan
saya definisikan lengkungan tadi dengan persamaan Z sama dengan X ditambah IX untuk X di antara 0 dan 1. Dan untuk X di antara 1 dan 2, definisikan X tambah I. Untuk X di antara 1 sampai 2. Oke, atau Anda bisa tuliskan ini sebenarnya dalam variabel T. T tambah IT untuk T di antara 0 dan 1, dan T tambah 1 untuk T di antara 1 dan 2. Nah, ini bentuknya seperti apa di sini? Lintasan yang didefinisikan seperti ini bentuknya seperti apa? Nah, pertama kita tinjau untuk X di antara 0 dan 1. Anda perhatikan bahwa bagian realnya X, bagian imaginernya juga X. Jadi ini pada bidang kompleks tentu menyatakan garis Y sama dengan X. Kemudian bagian yang kedua, untuk X di antara 1 dan 2, bagian realnya adalah X, bagian imaginernya adalah 1. Jadi menyatakan garis imaginary Z sama dengan 1. Dengan X di antara 1 dan 2. Oke, jadi gambarnya bisa saya gambarkan dari 01 dan 12. Untuk 01 garis, dan 12 juga garis seperti ini. Oke, ini jadi ini real Z, ini imaginary Z. Di titik ini adalah 1 tambah I, di titik ini adalah 2 tambah I. Oke. Jadi ini salah satu contoh dari lintasan tadi. Kemudian contoh 2, kita sekarang tinjau lingkaran satuan. Oke. Tinjau lingkaran satuan. Satuan Z sama dengan EIT, EI theta, dengan theta terletak di antara 0 sampai dengan 2pi. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari salah satu contoh dari lengkungan. Nah, perhatikan bahwa untuk theta sama dengan 0 dan theta sama dengan 2pi, nilai Z ini sama. Tapi untuk theta yang lain, yang berbeda, nilainya tidak sama. Jadi lingkaran satuan ini merupakan kurva tutup sederhana. Dan juga Anda perhatikan, ketika theta sama dengan 0, Anda peroleh di Z sama dengan 1 ya. Ketika theta sama dengan katakanlah pi per 2, diperoleh Z sama dengan I. Jadi dari 0 ke I, arahnya adalah berlawanan arah jarum jam. Jadi kurva tutup sederhana dan berlawanan arah jarum jam kita namakan berorientasi positif. Oke, berorientasi positif. Oke, jadi kalau Anda gambarkan, jadi seperti ya lingkaran saja berjari-jari satu, tapi perbedaannya dengan misalkan Anda tulis di bidang XY sebagai X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, lintasan ini mempunyai arah. Jadi arahnya seperti itu. Oke. Kemudian secara umum, Anda juga bisa menuliskan persamaan lingkaran dalam Z sama dengan Z0 ditambah R EI theta. Oke. Dari sini theta juga terletak di antara sampai dengan 2pi. Oke. Ini juga persamaan lingkaran, tapi sekarang lingkaran yang berpusat di Z0 untuk suatu Z0 dan berjari-jari R di sini. Oke. Nah, seperti halnya Anda belajar persamaan parameter pada matematika 1A, bahwa diberikan grafik pada bidang XY, persamaan Cartesius,
Anda bisa memperoleh banyak sekali persamaan parameter yang berbeda. Salah satunya, lingkaran satuan ini bisa juga saya tuliskan sebagai Z sama dengan E pangkat min I theta, di mana theta di antara 0 sampai dengan 2pi. Tentu ini menyatakan pada bidang kompleks juga lingkaran berpusat di 0, di Z sama dengan 0 dan berjari-jari 1. Namun perbedaannya dengan lintasan lingkaran pada gambar sebelumnya adalah, kalau Anda gambar, masih berjari-jari 1, tapi Anda perhatikan bahwa perbedaannya ketika theta sama dengan 0 misalkan, Anda peroleh Z-nya sama dengan 1, kemudian ketika T-nya sama dengan pi per 2, Anda peroleh nilai Z sama dengan min I. Jadi arahnya sekarang searah dengan jarum jam atau berorientasi negatif. Seperti itu. Oke. Atau berorientasi negatif. Nah, lebih lanjut, selain orientasi ini, saya juga bisa membuat persamaan yang lain, Z sama dengan fungsi dari theta atau dari T. Nah, yang juga menyatakan lingkaran satuan berjari-jari 1, namun lintasan ini bisa jadi lingkaran tadi bisa dilintasi sebanyak misalkan 2 kali atau 3 kali. Jadi misalkan saya punya Z sama dengan E pangkat I 3 theta dengan theta di antara 0 dan 2pi. Ini artinya juga lingkaran satuan, lingkaran berjari-jari 1 tadi, dan juga berlawanan arah dengan jarum jam, orientasinya, jadi orientasi positif. Namun Anda perhatikan bahwa faktor 3 ini mengakibatkan, misalkan di theta sama dengan 0, tentu di titik ini, kemudian di theta sama dengan 2pi per 3, kemudian di theta sama dengan 4pi per 3, dan theta sama dengan 2pi, di titik yang sama. Jadi melalui titik 1,0 ini sebanyak 3 kali. Nah, jadi artinya ini juga merupakan menyatakan persamaan lingkaran yang sama, tetapi lintasan atau lengkungan ini melalui lingkaran satuan sebanyak 3 kali. Oke. Sebanyak 3 kali. Oke. Baik. Nah, jadi artinya dari contoh ini kita dapat lihat bahwa satu lengkungan atau satu lintasan dapat dinyatakan dalam beberapa persamaan, oke, untuk lengkungan C ini. Nah, ternyata secara umum kita bisa melakukan perubahan variabel, oke, dengan cara salah satunya adalah mengubah mengubah interval pendefinisian tadi. Jadi dari A, B kita ubah menjadi alfa, beta misalkan. Jadi misalkan, jadi contoh tadi, misalkan sekarang saya tinjau transformasi atau pengubahan variabel T sama dengan V tau, di mana tau terletak di antara alfa dan beta. Oke. Dan V ini memetakan dari, saya asumsikan sekarang V memetakan dari alfa, beta ke A, B yang merupakan domain dari fungsi ZT tadi, A, B. Kemudian katakanlah saya beri syarat bahwa V ini continue pada alfa, beta. Kemudian asumsikan mempunyai turunan yang juga continue. Dan tanpa mengurangi keumuman, nilai V
V aksen tau ini katakanlah positif untuk tau terletak di antara alfa dan beta. Oke. Nah, jadi saya bisa tuliskan, jadi awalnya saya punya Z sama dengan Z T, seperti ini. Sekarang saya tinjau suatu fungsi baru, Z kapital, dalam variabel tau sebagai komposisi antara Z dengan V tau. Karena T tadi adalah V tau. Seperti ini. Oke. Dan yang lalu kita juga punya syarat bahwa jadi ini ZT ini dituliskan sebagai X ditambah XT tambah IYT. Kemudian dengan asumsi sekarang juga fungsi XT dan YT ini mempunyai turunan. Sekarang ada. Jadi kita punya Z aksen T sama dengan X aksen T ditambah Y aksen T. Y kali Y aksen T. Oke. Nah, dalam hal ini modulus dari Z aksen T tentu saja ini akan sama dengan akar dari X aksen T kuadrat tambah Y aksen T kuadrat dalam hal ini. Oke. Dan panjang lengkungan C adalah L sama dengan integral dari A sampai B modulus dari Z aksen T dt. Oke. Di L sama dengan itu. Oke. Nah, kemudian saya bisa gunakan tadi bahwa Z ini juga fungsi dari tau. Karena T adalah fungsi dari tau dan Z adalah fungsi dari T. Jadi saya bisa tuliskan Z aksen T ini dengan menggunakan aturan rantai. Ini akan menjadi Z aksen dihitung di V tau dikalikan V aksen tau. Oke, dikalikan V aksen tau. Dan saya akan menghitung integralnya dalam interval alfa, beta. Jadi dalam hal ini L sama dengan integral dari alfa sampai dengan beta. Dalam hal ini modulus dari Z aksen T adalah Z aksen dihitung di V tau dikalikan V aksen tau ini sendiri. Dan ingat kembali bahwa V aksen tau tadi nilainya selalu positif. Jadi saya nilai mutlak dari V aksen tau adalah V aksen tau itu sendiri D tau. Oke. Oke. Seperti itu. Oke, jadi ketika saya tuliskan sekarang bagian yang terakhir ini bisa saya tuliskan menjadi integral alfa sampai beta. Nah, saya kembali ke ini, bagian ini. Oke. Kuncinya dituliskan di bagian ini. Oke. Jadi dalam bagian ini persis sama dengan Z aksen tau. Z kapital ya. Modulus ini D tau. Nah, dalam hal ini apa yang bisa kita baca adalah dengan
persamaan parameter Z kecil T ini, panjang lengkungan C ini akan sama dengan panjang lengkungan C jika digunakan persamaan parameter yang lain. Oke, jadi dalam hal ini mengubah persamaan parameter tidak mengubah panjang lengkungannya. Oke. Mengubah persamaan parameter tidak mengubah panjang lengkungan. Tentu cara menghitungnya mungkin di dalam integral yang pada interval yang berbeda. Oke. Pada interval yang berbeda. Oke. Jadi walaupun Anda misalkan tadi ZT-nya Anda EIT, jadi kalau kita tinjau lingkaran satuan untuk T di antara 0 sampai dengan 2pi. Oke, seperti ini. Ataupun yang lain, misalkan ZT sama dengan E pangkat min T, misalkan T-nya di antara 0. Misalkan saya balik ya, misalkan di antara min pi sampai pi misalkan. Juga Anda peroleh panjang, sama-sama panjangnya satu lingkaran satuan. Seperti itu. Oke. Bisa ya? Baik. Nah sekarang kita juga akan melihat bahwa selain selain ZT-nya mempunyai turunan, artinya XT dan YT-nya mempunyai turunan, kita akan tinjau misalkan Anda punya Z aksen T tidak 0. Jika Z aksen T tidak 0, oke. Definisikan vektor T ini sebagai Z aksen T dibagi modulus dari Z aksen T. Nah, sekarang Anda ingat kembali apa arti dari sekarang kalau saya kembali ke materi pada matematika 1A, misalkan kalau Anda punya kurva kemudian dinyatakan dalam persamaan parameter RT seperti ini. Arti dari R aksen T itu apa? Misalkan di titik T0 ini. R aksen T0 itu menyatakan apa? Gradien. Menyatakan? Misalkan di titik T0 di sini. Tentu bukan T0-nya di sini. Misalkan di sini titiknya posisinya adalah R T0. Kemudian R aksen T0 itu menyatakan apa? Kalau pada fungsi bernilai vektor. Pada bidang XY misalkan. Titik singgung bukan Pak? Persisnya apa kalau turunan ini? Tentu titik singgungnya RT0. R aksen T0-nya menyatakan apa? Jadi yang R aksen Kecepatan. Oke, kalau berbicara tentang posisi, kalau kurva seperti ini, R aksen T0 menyatakan Gradien. Vektor singgung. Vektor singgung. Jadi ini menyatakan vektor singgung ya. Atau persisnya apa? Vektor singgung ini vektor arah dari garis singgung. Oke, vektor arah dari garis singgung. Jadi artinya kalau saya baca sekarang ZT itu sebagai menyatakan parameterisasi lintasan pada bidang kompleks, ini dapat saya baca sebagai apa? Vektor singgung, tapi persisnya mengapa saya bagi dengan modulusnya ini supaya Jadi vektor satuan. Supaya menjadi satu panjangnya satu, atau menjadi di sini artinya apa? Modulusnya nilainya sama dengan 1 ya. Modulusnya nilainya sama dengan 1. Oke. Kita definisikan seperti itu.
Oke. Nah, jadi artinya kalau saya bisa, jadi ini kalau dinyatakan sebagai ini, kita bisa membuat kalau pada lintasan artinya membuat garis singgung lintasan ya. Dan persisnya kalau misalnya saya tinjau misalkan lingkaran seperti ini, lingkaran satuan seperti ini, artinya apa? Jadi misalkan lintasannya berbentuk ZT sama dengan cos T tambah I sin T. Seperti ini. Cos T tambah I sin T. Jadi Z aksen T ini akan sama dengan min sin T tambah I cos T ya. Tambah I cos T. Ini pernah 0 tidak? Nilainya pernah 0 tidak? Untuk suatu T. Tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Periode dari si cos sama sin kan berbeda, Pak. Oke, atau melihatnya bagaimana? Tidak pernah bernilai 0. Kedua-duanya tidak pernah 0. Cos dan sin tidak akan bernilai sama. Tidak akan bernilai 0 secara bersamaan. Ya, mengapa? Atau bagaimana cara melihatnya secara cepat di sini? Bahwa sin kuadrat T tambah cos kuadrat T itu nilainya sama dengan 1. Jadi kalau ada keduanya bernilai 0, maka jumlah kuadratnya pastilah jadi 0 kan? Tidak mungkin sama dengan 1. Jadi ini tidak pernah bernilai 0 duanya. Bisa ya? Seperti itu ya. Nah sekarang jadi untuk Z aksen T yang tidak 0 ini tadi, kita berikan suatu istilah. Jadi jika C, jika lengkungan C dinyatakan dalam ZT, jadi samaan ZT dengan Z aksen T ini tidak 0, maka C ini disebut mulus atau smooth. Oke. Nah, jadi artinya syarat dari ZT yang kita perhatikan adalah Z aksen T kontinu tadi, karena X aksen T dan Y aksen T kontinu. Dan juga nilainya tidak pernah bernilai 0. Nilainya tidak pernah 0. Ini disebut mulus. Oke. Nah, kemudian lintasan atau kontur ini adalah gabungan dari lengkungan yang mulus. Oke, lengkungan yang mulus dan dengan syarat tentu saja yang kontinu ya pada bagian-bagiannya. Oke. Sebagai contoh lintasan tadi adalah misalkan garis tadi, jadi gabungan dari garis tadi. Misalnya ini dan ini. Nah, Anda perhatikan bahwa walaupun di titik ini tidak mempunyai
turunan misalkan di situ karena bukan tidak mempunyai turunan. Jadi ini bisa dilihat menjadi gabungan dari dua lengkungan yang mulus. Yang pertama ini dan yang kedua yang ini. Kemudian saya gabungkan dari garis ini. Oke. Nah, dan seperti halnya kurva tutup sederhana tadi, saya juga punya istilah lintasan tutup sederhana. Ini ZT dinamakan lintasan tutup sederhana jika ZT1 tidak sama dengan ZT2. Untuk T1 tidak sama dengan T2, kecuali pengecualiannya adalah ZA sama dengan ZB. Ini disebut lintasan tutup sederhana. Nah, jadi nantinya kita akan mendefinisikan integral kita itu pada kurva tutup sederhana dan secara umum pada lintasan lintasan tadi. Oke, dan juga nanti banyak di materi berikutnya khususnya bekerja pada lintasan tutup sederhana. Baik, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Apakah ada pertanyaan? Baik, jika belum ada, saya coba lanjutkan. Nah, dengan notasi dan istilah-istilah tadi, sekarang kita akan coba definisikan integral fungsi kompleks, yakni integral yang didefinisikan pada lintasan tadi. Khususnya untuk, jadi kita tinjau lengkungan, kemudian tinjau lengkungan yang mulus digabung-gabungkan menjadi lintasan, jadi kita tinjau integral pada lintasan. Jadi khususnya integral kita ini disebut sebagai integral kontur atau integral garis. Oke. Jadi integral garis atau khususnya di integral kontur. Oke. Baik. Nah, jadi sekarang misalkan F didefinisikan pada kontur atau lintasan C dengan Z sama dengan Z1 adalah titik awal dan Z sama dengan Z2 adalah titik akhirnya. Jadi ilustrasinya misalkan pada bidang kompleks, Anda punya Z1, Z2 seperti ini. Jadi ini adalah kurva C-nya. Okay. Kemudian saya ingin mendefinisikan integral dari fungsi F pada C ini. Okay. Jadi dalam hal ini, kita tuliskan integral dari F pada C ini Fz dz. Atau jika konteksnya jelas, saya akan tuliskan integral Z1, Z2, Fz dz ini. Oke. Nah, dalam hal ini, bagaimana cara mendefinisikannya? Nah, tentu saja kita harus, idenya adalah kita bawa integral fungsi
kompleks ini dengan variabel kompleks sebagai integral dari pada interval A, B dengan integrannya adalah fungsi yang bernilai kompleks seperti halnya di subbab sebelumnya. Nah, jadi oleh karena itu pertama kita misalkan atau kita harus tahu persamaan parameter dari lintasan C, atau kita pertama sederhanakan terlebih dahulu menjadi lengkungan C. Jadi misalkan C dinyatakan dalam persamaan parameter Z sama dengan ZT dengan T di antara A sampai dengan B. Misalkan seperti ini. Oke. Kemudian jadi yang titik awalnya Z1 artinya sama dengan ZA, Z2 sama dengan ZB. Z2 sama dengan ZB. Oke. Nah, jadi kita definisikan integral atas C sebagai FZ dz. Ini sama dengan integral dari A sampai B. Nah, kita gunakan seperti halnya aturan substitusi. Jadi Z ini terletak pada C, jadi tapi kita punya fungsi Z sama dengan ZT. Jadi dz sama dengan Z aksen T dt. Kemudian FZ ini fungsi komposisi, jadi F dihitung di ZT, tadi dz sama dengan Z aksen T dt. Kita definisikan seperti ini. Seperti halnya substitusi. Oke. Nah, tadi kita beri syarat bahwa Z itu adalah fungsi yang kontinu dan juga Z aksen T adalah fungsi yang kontinu, atau kalau kita tinjau lintasan adalah fungsi yang Z aksen ini fungsi yang kontinu bagian demi bagian. Jadi artinya untuk fungsi yang kontinu, kemudian ini F-nya misalkan nanti diasumsikan kontinu terhadap variabel Z, maka komposisi ini juga merupakan fungsi yang kontinu. Jadi integral perkaliannya adalah fungsi yang kontinu pada interval A, B. Kemudian kalau kita tinjau masing-masing bagian real dan bagian imaginary-nya karena kontinu, maka fungsi ini adalah fungsi yang terintegralkan pada A, B. Oke, karena masing-masing bagian real dan imaginary-nya kontinu. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebagai contoh, ketika kita tinjau kelinearan, sifat pertama misalkan kelinearan dari integral ini, yakni yang pertama, kalau Anda punya bilangan kompleks Z0, jadi saya integralkan Z0 FZ sama dengan Z0 dikali Z0 dikali FZ. Jadi Z0 dikali integral FZ dz. C. Demikian pula jika saya punya dua fungsi kompleks FZ dan GZ, integral dari FZ tambah GZ atas C itu akan sama dengan FZ tambah GZ sama dengan integral dari F terlebih dahulu ditambahkan integral dari G terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Oke. Nah, sekarang misalkan sekarang saya tinjau interval lintasan C misalkan di interval yang didefinisikan sebagai Z sama dengan ZT pada interval A, B. Nah, sekarang saya ingin melihat lintasan yang lain tapi kebalikannya arahnya. Dalam ini arahnya kebalikan dari lintasan C. Nah, oke, jadi saya tuliskan dulu C dinyatakan dalam Z sama dengan ZT
di mana T terletak di antara A sampai dengan B, misalkan sini. Nah, saya definisikan lintasan min C ini sebagai saya balik, jadi Z sama dengan Z min T. Jadi kemudian T-nya, jadi kalau A sampai B seperti ini, min T pas lihat terletak di antara min B sampai dengan min A. Oke, jadi T-nya terletak di antara min B sampai dengan min A. Seperti itu. Oke. Nah, jadi sekarang saya akan coba melihat apa hubungan antara integral dari fungsi yang sama fz pada C dan integral pada lintasan min C. Oke. Ada lintasan min C. Tentu saya akan hitung dari arah integral atas min C seperti apa. Kemudian saya jabarkan, kemudian apa hubungannya dengan integral dari f atas C. Menurut definisi, ini sama dengan integral dari min B sampai dengan min A. F dihitung di Z min T. Oke. Kemudian saya perlu menghitung turunan dari persamaan parametrik untuk min C, yakni Z min T. Yakni Z min T. dt. Oke. Dalam hal ini, dengan aturan rantai, saya akan punya ini akan menjadi minus, karena turunan dari Z min T minus min B sampai dengan min A, F dihitung di Z min T, dikalikan Z aksen dihitung di min T, dt. Oke, karena kita gunakan aturan rantai. Oke. Nah, sekarang kita akan gunakan substitusi. Kita gunakan substitusi tau sama dengan min T. Gunakan substitusi tau sama dengan min T. Jadi artinya D tau sama dengan min dt. Atau dt sama dengan min d tau. Oleh karena itu, bagian yang terakhir, saya lanjutkan perhitungannya di bagian yang terakhir. Ini akan menjadi, pertama saya tetapkan ini negatif, kemudian tentu karena substitusi, kita juga harus mengganti batas-batas pengintegralannya, yakni integral dari B sampai dengan A. Oke. Karena tadi min B sampai dengan min A. Jadi ini diubah batasnya. Kemudian F di Z min T menjadi F Z di tau. Oke. Kemudian Z aksen dihitung di min T sama dengan Z aksen dihitung di min Z aksen dihitung di tau. Kemudian dt sama dengan min d tau. dt sama dengan min d tau. Oke. Min d tau. Jadi ini plus ya, integral A B sampai A F Z T F Z tau Z aksen tau T tau. Nah, kemudian tentu saja integral B sampai A bisa dituliskan menjadi integral dari A sampai B F Z tau Z aksen tau D tau. Dan bagian yang terakhir ini tak lain adalah minus integral dari C pada C FZ dz. Oke. Jadi artinya kalau saya menghitung integral FZ dz pada lintasan yang berlawanan dengan lintasan yang saya punya, maka integral yang saya peroleh adalah minus integral pada lintasan yang semula. Oke. Atau dalam hal ini misalkan C-nya seperti ini. Oke. Kemudian min C-nya tentu ya berlawanan seperti ini. Jadi hubungannya adalah integral dari C FZ dz
ditambah integral dari min C FZ dz sama dengan 0. Jadi integral saya hitung satu arah, kemudian saya hitung arah sebaliknya, maka ketika dijumlahkan akan saling menghapuskan. Oke, dengan F yang seperti ini. Oke. Nah, demikian pula kalau saya tinjau misalkan saya punya dua lintasan sekarang. Misalkan C1 lintasan pertama, kemudian lintasan kedua C2 di sini. Nah, dalam hal ini kalau saya tinjau misalkan lintasan C ini sebagai C1 dilanjutkan dengan C2, oke, jadi keseluruhan lintasan, maka integral dari C FZ dz ini sama dengan integral dari C1 FZ dz ditambah integral atas C2 FZ dz. Oke. Seperti itu. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Ahmad Rafiq, ada pertanyaan? Belum, Pak. Baik. Baik, sekarang kita akan coba lihat beberapa contoh untuk menghitung integral fungsi kompleks ini. Oke, untuk menghitung integral fungsi kompleks ini. Oke. Oke, kita mulai dari contoh 1. Misalkan C lintasan C dinyatakan dalam sebagai Z sama dengan katakanlah 2 EIT, di mana T-nya terletak di antara min pi per 2 sampai dengan pi per 2, misalkan seperti itu. Oke. Nah, jadi ini menyatakan apa, Ahmad Rafiq? Lintasan C ini bentuknya seperti apa, Ahmad Rafiq? Ahmad Rafiq? Menyatakan apa, Ahmad Rafiq? Setengah lingkaran, Pak. Setengah lingkaran, jadi setengah lingkaran yang sebelah mana? Jari-jari pusatnya di mana dulu? Ini Ahmad Rafiq, pusatnya di mana? Jari-jarinya berapa? Di 0,0, jari-jarinya 2, Pak. Jari-jarinya 2. Oke. Kemudian titik awalnya yang mana? Titik awal. Iya. Tentu kalau setengah lingkaran berarti ada yang ujung yang awal dan ujung yang akhir kan? Oh, di negatif 2, Pak. Negatif 2. Gimana? Sebentar. Iya, di negatif 2. Oke. Ya seperti ini ya lintasannya. Arahnya seperti ini. Oke, misalkan seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah kita akan menghitung integral dari fungsi z konjugat dz atas c ini. Oke. Nah, jadi kita tentu nyatakan
Z ini dalam variabel T ya, ketika menghitung integral ini. Oke. Jadi integralnya dari min pi per 2 sampai pi per 2 ya. Kemudian Z konjugat ini akan menjadi apa? Kalau Z-nya sama 2 EIT, L Safira Vatica, Z konjugatnya menjadi apa? L Safira Agnes Indarwati. Iya, Pak. Nah, ini Z konjugat menjadi apa kalau dalam variabel T? Jadi kan saya tulis XT min IYT. Kan khusus ini Z-nya sama dengan ini. Oh iya. Jadi ini menjadi apa? Kalau saya hitung Z konjugat 2 Agnes 2 koste. Tidak perlu diubah ke ini koste dan sinte supaya cepat dalam koordinat polar saja. Menjadi apa? Konjugat dari E pangkat IT itu. Berarti dicerminkan terhadap sumber real Z ya, Pak? Iya, jadi menjadi apa? E pangkat apa? E pangkat min IT. E pangkat min IT, oke. Kemudian ini dikali apa? Dikali dengan? Dikali turunannya. Turunannya apa? Oke, atau coba saya tuliskan di tempat yang lebih lebar. Jadi yang saya ingin hitung adalah integral atas C Z konjugat DZ. Jadi ini integral dari min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Z-nya tadi apa? 2 EIT. Kemudian saya ambil konjugatnya. Kalikan turunan dari 2 EIT ini. DT. Jadi yang pertama integral min pi per 2 sampai pi per 2. 2 E pangkat min IT. Kalikan turunan dari 2 IT apa? 2 I E IT. DT ya. Nah ini setelah disederhanakan menjadi apa? 4I integral dari min pi per 2 sampai pi per 2. E pangkat min IT dengan E pangkat IT akan saling menghapuskan ya. Kalau dikali jadi nilainya sama dengan 1 kan. Nilainya jadi 1 ya. Ini menjadi DT. Jadi ini menjadi 4I kali pi per 2 dikurangi min pi per 2 ya. Nilainya sama dengan 4pi kali I. Seperti itu. Bisa ya? Bisa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan?
Baik. Lanjutkan contoh berikutnya. Jadi bisa ya, intinya Anda ketika menghitung integral atas C, F, Z, dz, cari persamaan parameter untuk kurva atau lintasan C itu apa dalam variabel T, kemudian tuliskan dalam ini A sampai B, F, Z, T, Z aksen T, dt. Kuncinya di sini. Oke, jadi C-nya nyatakan ZT dengan T di antara A sampai dengan B. Oke. Baik. Contoh 2. Misalkan sekarang saya punya FZ sama dengan identitas. Jadi FZ sama dengan Z pada lengkungan atau lintasan mulus. Misalkan C sama dengan yang dinyatakan dalam Z sama dengan ZT, di mana T terletak di antara A sampai B. Oke. Misalkan seperti itu. Katakanlah dan ujung C adalah Z1 dan Z2. Z1 dan Z2. Oke, jadi dari Z1 ke Z2. Jadi ilustrasinya C-nya sembarang, mulus, Z1, kemudian Z2. Jadi arahnya dari Z1 ke Z2. Oke. Pertanyaannya adalah, ini C, mencari integral dari C, Z, dz. Sebenarnya apa? Oke. Nah tentu caranya menurut definisi integral atas C, Z, dz, ini sama dengan Z1 ini, karena dari Z1 ke Z2, maka Z1 ini adalah nilai dari Z di A. Kemudian Z2 adalah nilai dari Z di B. Jadi artinya, saya bisa tuliskan ini integral sama dengan integral dari A sampai dengan B. Kemudian saya tuliskan ini ZT. Oke. Kemudian ini tuliskan sebagai Z aksen T dt. Oke. Z aksen T dt. Nah sekarang Anda harus perhatikan bahwa kalau saya tinjau dengan aturan rantai, ini akan menjadi integral A sampai B. Ini merupakan turunan dari setengah ZT dikuadratkan dt. Nah, dengan teorema dasar kalkulus, oke, ini akan menjadi Z T dihitung di kuadrat, dibagi 2, dihitung di A dan B. Kemudian saya hitung selisihnya. Jadi ini nilainya sama dengan Z dihitung di B kuadrat dikurangi Z dihitung di A kuadrat dibagi 2. Dan ini nilainya akan sama dengan, karena ZB sama dengan Z2, dan ZA sama dengan Z1, ini akan menjadi Z2 kuadrat dikurangi Z1 kuadrat dibagi 2. Seperti itu. Nah tentunya kalau saya tinjau lintasan yang sebarang, maka lintasan yang sebarang itu merupakan gabungan dari lintasan-lintasan atau lengkungan yang mulus sebanyak berhingga. Oke, jadi saya bisa tuliskan integralnya sebagai jumlahan dari integral pada lintasan-lintasan yang mulus tadi, dan masing-masing pada lintasan mulus tadi akan berlaku ujung integralnya adalah kuadrat dari ujungnya, selisih kuadrat dari ujung-ujungnya dibagi 2. Jadi nanti akhirnya akan kita peroleh ujung yang akhir kuadrat dikurangi ujungnya awal kuadrat dibagi 2 integralnya. Oke. Nah, jadi dugaannya
untuk fungsi yang seperti tadi, jadi misalkan Z pangkat N, DZ, misalkan N-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya, kita akan punya, ini akan menjadi Z 2 pangkat N tambah 1 dikurangi Z 2 pangkat N tambah Z 1 pangkat N tambah 1 dibagi 2. Bukan seperti itu. Oke. Tapi nanti kita akan coba melihat hal ini lebih lanjut di konsep mengenai antiturunan. Oke. Baik. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Apakah ada pertanyaan? Belum sih, Pak. Baik. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke integral, tapi sekarang kita tinjau lintasan-lintasan yang memuat potongan cabang. Oke. Khususnya misalkan fungsi fz sama dengan akar z, ataupun fungsi yang memuat fungsi logaritma. Oke. Jadi khususnya akar z ataupun z pangkat suatu bilangan real yang katakanlah tidak 0 misalkan di situ. Oke. Bagian berikutnya. Jadi bisa ya, tolong untuk latihan yang lain di topik sebelumnya tadi ini yang termasuk ini, tolong lihat detailnya. Baik, saya lanjutkan. Jadi contoh yang memuat titik potongan cabang ya. Jadi misalkan tadi contoh 1, contoh 2, sekarang contoh 3. Oke. Misalkan C dinyatakan dalam persamaan parameter Z sama dengan 3 EI theta misalkan. Di mana theta terletak di antara 0 sampai dengan pi misalkan. Oke. Oke. Jadi artinya lintasan ini ujung awalnya di 3, ujung akhirnya di -3. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya gambarkan tentu saja ini akan menjadi misalkan -3, jadi setengah lingkaran ini ya. Oke. Orientasinya positif, jadi berlawanan arah jarum jam. Kemudian misalkan fungsi fz kita adalah z pangkat setengah, atau tuliskan sebagai e pangkat setengah log z. Kemudian di sini cabangnya diambil dulu z positif, kemudian argumen z di antara 0 sampai dengan 2pi, tidak termasuk 0 dan tidak termasuk 2pi. Jadi dalam hari ini
potongan cabang yang termuat adalah di sumbu real positif berupa potongan cabang. Tentu Anda juga bisa melihat sebaliknya. Jadi argumen Z misalkan dibatasi dari min P sampai P, potongan cabangnya sumbu real negatif juga sama saja. Nah, pertanyaannya adalah kita tinggal memeriksa apa arti dari integral tadi, bahwa awalnya Z pangkat setengah ini tidak terdefinisi di Z sama dengan 3 yang termuat pada kontur. Oke, jadi saya tuliskan di sini sebagai catatan. FZ sama dengan Z pangkat setengah. Ini tidak terdefinisi di Z sama dengan 3 pada lintasan C. Oke. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa dari perhitungan nanti integral dari Z pangkat setengah atas C dz ini ada nilainya. Oke. Nah, jadi pertama kita tuliskan terlebih dahulu jika untuk ZT sama dengan theta ya. Jadi tuliskan dulu untuk Z theta sama dengan 3 EI theta. Oke, kita hitung F, komposisi F dengan Z theta. Ini akan menjadi, jadi Z pangkat setengah tadi adalah E pangkat setengah log 3 EI theta. Oke. Kemudian tentu saja log ini tadi dihitung di cabangnya yang sudah didefinisikan, yakni argumen Z terletak di antara 0 sampai dengan 2pi, yang akan menjadi E pangkat setengah logaritma natural 3 tambah I theta. Oke. Kemudian E pangkat setengah logaritma natural 3 akan menjadi akar 3. Kemudian ini akan menjadi E pangkat I theta per 2. Pangkat I theta per 2. Oke. Nah, sekarang kita akan coba jabarkan. Jadi ketika Anda menghitung integral dari FZ atas C, ini akan menghitung integral katakanlah dari A sampai B, FZT atau Z theta sama saja, Z aksen T dt. Oke. Nah, jadi kita perlu memeriksa ini. Apakah fungsi ini kontinu atau tidak pada variabel theta, di mana theta tadi terletak di antara berapa? Dari 0 sampai dengan pi ya. Oke, jadi kita hitung F Z theta kalikan Z aksen theta. FZ theta tadi sudah dihitung, nilainya sama dengan akar 3 E pangkat I theta per 2. Akar 3 E pangkat theta per 2, I theta per 2. Kemudian Z aksen theta, kita mulai dari Z theta ini, jadi Z aksen theta sama dengan 3I E pangkat I theta. Dari sini. Jadi ini akan menjadi Z aksen theta adalah 3I E pangkat I theta. Oke. Kemudian saya sederhanakan atau ini dikelompokkan jadi 3 akar 3I. Theta per 2 tambah theta jadi 3 theta per 2 E pangkat 3 theta I per 2. Atau I 3 theta per 2. Nah, ini akan menjadi apa? 3 akar 3 I jabarkan menjadi cos
3 theta per 2 tambah I sin 3 theta per 2. Yang mana ini akan menjadi sama dengan min 3 akar 3 sin 3 theta per 2 tambah I 3 akar 3 cos 3 theta per 2. Oke. Cos 3 theta. Nah, theta ini terletak tentu saja di antara 0 dan pi. Oke, karena tadi kita tidak bisa mendefinisikan z pangkat setengah di 0, di theta sama dengan 0. Nah, tapi jadi awalnya di theta dari 0 sampai dengan pi. Oke. Tetapi kalau kita tinjau limit theta menuju 0 dari kanan dari yang kita hitung tadi, f z theta, z aksen theta, ini akan menjadi apa? Jadi limit dari kanannya tentu nilainya 0, kemudian yang bagian imajinernya nilainya 3 akar 3. 3 akar 3i. Jadi nilai limitnya adalah 3 akar 3i. Oke. Nah, jadi saya bisa seolah-olah memperluas fungsi fz tadi menjadi apa? Fz tadi saya perluas menjadi apa? Z pangkat setengah. Kalau z-nya nilainya berapa tadi nilainya? Z-nya tidak nilai 3 ya. Oke, kemudian untuk Z sama dengan 3 saya perluas menjadi ini nilainya 3 akar 3i di sini. Misalkan saya perluas seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini saya bisa memperoleh kalau diperluas seperti ini kan artinya f z 0 dikali z aksen 0 didefinisikan menjadi nilai limitnya, limit kanannya khususnya. Nah, artinya fungsinya akan kontinu pada interval 0 sampai dengan pi. Fungsinya kontinu jadi terintegralkan. Nah, jadi artinya di sini ini akan sama dengan bentuk yang terakhir. Jadi bentuk yang terakhir adalah f aksen z theta kali z aksen theta ini. Yang terakhir ini itu akan menjadi integralnya. Jadi integral dari fz dz ini akan sama dengan 3 akar 3 integral 0 sampai dengan pi e pangkat apa itu tadi? Argumennya 3 theta i per 2 atau i 3 theta per 2 i 3 theta per 2 d theta. Oke. Dalam hal ini jadi 3 akar 3 anti turunan dari e pangkat i 3 theta per 2 adalah jadi ini dibagi 1 dibagi 3i per 2 sini. Oh, ini ketinggalan i-nya. E pangkat i
3 theta per 2, theta dari 0 sampai dengan pi. Oke. Oke, jadi kita hitung. Di sini 3 akar 3 dibagi 3 akar 3 dibagi 3i. Jadinya apa? Akar 3, 2 akar 3 ya. 2 akar 3. Ini setelah disederhanakan 2 akar 3 ya. Kalikan pangkat i 3pi per 2 dikurangi pangkat pangkat 0 ya. Benar? Betul. Jadi 2 akar 3, pangkat 3pi per 2 itu min i, ini min 1 ya. Jadi min 2 akar 3 kalikan 1 plus i. Atau min 2 akar 3 min 2 akar 3 i. Itu. Bisa ya? Nah, di latihan coba tolong Anda kerjakan terkait contoh-contoh ini. Ya, jadi walaupun sedikit rutin, tapi Anda harus terbiasa misalkan menghitung turunan dan melakukan substitusi dan menghitung integral fungsi kompleks ini ya. Jadi murni pelajari hitungannya dan juga harus terbiasa misalkan diberikan lintasan tertentu, kemudian parametrisasinya apa, kemudian apa hasilnya setelah diintegralkan. Oke. Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, jika tidak, sekarang kita coba satu contoh yang penting, tapi nanti kita akan bisa lihat sebagai hasil dari suatu teorema dan juga sebagai kasus khusus dari rumus integral Cauchy. Tapi kita coba lihat murni sekarang dari ini saja, dari definisi integral garis ini. Hasilnya seperti apa. Jadi misalkan, ini contoh berapa? Contoh 1, 2, 3, 4 ya sekarang. Oke, jadi misalkan saya tinjau misalkan pada bidang kompleks, sekarang saya tinjau lingkaran yang berpusat di Z0, lintasan berupa lingkaran berpusat di Z0, kemudian berorientasi positif misalkan di sini. Kemudian berjari-jari R. Jari-jari dari Oke, coba mungkin saya perbesar. Oke, jadi pusatnya di Z0, jari-jari R, kemudian
orientasinya positif misalnya. Oke, jadi apa salah satu persamaan parametrik dari lintasan C ini? Kalau C-nya seperti ini, Z-nya misalkan saya nyatakan dalam theta, ini sama dengan apa? Z0 Z0, tambah REI theta. Z0 tambah R, I theta ya. Dengan tetanya dari berapa sampai berapa misalkan? Dari 0,2 pi, Pak. Oke, misalkan theta dari 0 sampai dengan 2 pi misalkan. Oke, nah pertanyaannya adalah sekarang kita akan tinjau atau hitung integral atas C dari Z min Z0 katakanlah pangkat N misalkan dz, dengan N adalah bilangan bulat. Dengan N adalah bilangan bulat. Kita tinjau ini seperti apa hasilnya dengan N-nya adalah bilangan bulat. Oke. Oke, jadi N adalah suatu bilangan bulat. Nanti kita lihat hasilnya akan bervariasi untuk setiap N-nya. Baik, yang pertama misalkan C Z min Z0 pangkat N dz. Ini akan menjadi sama dengan apa? Kalau kita gunakan parametrisasi tadi Z0 tambah RI theta, ini akan menjadi apa? Siapa yang belum? Katarina? Ya, Pak. Oke, kalau dihitung integral ini sama dengan apa? Integral atas C Z min Z0 pangkat N dz. Anda ubah dulu ke variabel theta. Jadi kalau diubah jadi integral atas theta, integralnya dari berapa sampai berapa? Katarina? Dari 0 sampai 2 pi. Oke, dari 0 sampai 2 pi. Z min Z0 nya berubah menjadi apa? Oke, Z min Z0 pangkat N berubah menjadi apa? Kalau dalam variabel theta? REI theta. REI theta. REI theta. Jadi REI theta dipangkatkan N. Nah, sekarang dikalikan apa ini? Dikali turunannya. Turunan dari apa? REI theta. Dari ini kan? Iya. Turunan dari ini apa? Turunan dari ini apa? EI theta. EI theta D theta ya? Iya. Oke, jadi ini akan menjadi. Sekarang yang bisa saya keluarkan dari integral apa? Supaya perhitungan saya lebih sederhana. Katarina. R-nya ya. Jadi R pangkat apa? R pangkat N plus 1. R pangkat N tambah 1. Apalagi yang bisa dikeluarkan dari integral? I. Oke. Ada lagi? Udah harusnya. Nah, kemudian integral dari 0 sampai 2 pi dari? EI theta. EI theta. Tambah? Atau E pangkat I apa? Kalau saya sederhanakan jadi satu pangkat. E pangkat I. Kalikan semuanya totalnya jadi apa? Jadi N plus 1. N tambah 1. Theta ya? Theta, iya. Di theta. Oke. Nah, sekarang kita mulai analisis di sini. Jadi sekarang tinggal menghitung integral ini ya. Tinggal menghitung integral ini. Nah, integral ini dari 0 sampai 2 pi E pangkat I N tambah 1 theta.
Ini kita hitung integralnya ya. Devan Wahyudi. Ya, Pak. Oke, coba lanjutkan. Integral ini sama dengan apa? Devan, integral ini sama dengan apa? Saya masih agak bingung, Pak. Kok masih bingung? Oke, coba n-nya, misalkan n yang paling mudah berapa? Misalkan Devan. 0 misalkan n-nya. Coba. Iya. Coba dulu, n-nya 0. Integral dari 0 sampai 2pi, pangkat, n-nya berapa? 0. Pangkat i theta. Iya. Ini sama dengan apa? Devan. Devan? Integral ini sama dengan apa? Devan? 1/i. Oke, 1/i. I theta enggak sih? Pangkat i theta. Diganti dari 0 sampai 2pi kan? Devan. Iya. Kalau dihitung ini berapa, Devan? 1/i kalikan? 1/i dikalikan i kali 2pi. I 2pi. Min i pangkat 0 berarti 1. Pangkat 0, 1. Jadi hasilnya berapa? 1/i i pangkat 2pi. Ya, pangkat i 2pi itu berapa nilainya, Devan? Satu nggak sih? 1. Pangkat 0 nilainya berapa? 1. Jadi 1 min 1 berapa? 0. Berarti 0, Pak. 0, oke. Anda sudah bisa ini mengerjakan n sama dengan 0. Kalau n sama dengan n yang lain bagaimana? Coba n yang lain, integral 0 sampai dengan 2pi. Pangkat, apa itu? I n plus 1 theta. Berarti 1 per Apa, Devan? berarti 1 per berapa ya? 1 per i kali n plus 1. 1/i, n plus 1-nya di bawah semua ya? Iya, i kali n plus 1, i pangkat n plus 1 theta. Dari berapa itu? Dikali 2, itu 2pi sama 0. Dari 2pi sampai dengan 0 ya? 0. Iya. Theta 0, 2pi. Iya. Oke. Nah itu coba dihitung ulang ini, jadi lanjutannya seperti tadi kan, Devan? Iya. Coba lanjutkan, jadi ini sama dengan? Dimasukin berarti 1 per i kali n plus 1, pangkat i kali pangkat i n plus 1 2pi min pangkat 0. Oke. Yang ini berapa nilainya, Devan? Pangkat i n plus 1 kali 2pi itu nilainya berapa? Kalau itu 1 juga nggak sih, Pak? Soalnya 2pi. Ya, jadi kelipatan 2pi nilainya selalu 1. Yang pangkat 0? 1 juga, Pak. 1 min 1. Berarti 0 ya, Pak. Hasilnya selalu 0. Nah, coba sekarang Anda perhatikan baik-baik, Devan. Apakah ini berlaku untuk semua n atau ada n tertentu yang tidak berlaku? Yang terakhir, perhitungan terakhir. N bilangan. Oke, di awal kan n bilangan bulat kan? Ya, apakah semua bilangan bulat mengikuti atau memenuhi perhitungan yang Anda kerjakan tidak? Atau ada pengecualian? Coba, Devan. Yang lain juga, tolong. Oh, kan n plus 1-nya itu penyebut, Pak. Berarti n-nya nggak boleh min 1, Pak. Jadi n-nya di sini, langkahnya n-nya
Tidak Semua boleh N berlaku minus kecuali N. N sama dengan minus 1. Jadi ini kecuali N sama dengan minus 1 ya. Iya. Oke, jadi kalau saya kembalikan ke perhitungan ini tadi, untuk N yang tidak sama dengan min 1, hasilnya selalu 0 ya. Iya, selalu 0, Pak. Oke. Lipatan 2pi. Jadi integral dari C-nya tadi, lingkaran berjari-jari R dan berpusat di Z0, dari Z min Z0 pangkat N, dz ini nilainya selalu 0 untuk Semua. N yang tidak sama dengan min 1. Karena tadi setelah disederhanakan hanya R pangkat N tambah 1 kali I kalikan ini kan? Iya, Pak. Kalikan ini kan? Nah, bagaimana kalau N-nya sama dengan min 1 sekarang? Coba yang lain, coba yang mau melanjutkan, coba sukarela sekarang tanpa ditunjuk. Dari waktu ngintegralinnya udah beda langkahnya berarti ya, Pak? Oke, jadi sekarang siapa Anda? Doni, Pak. Oke, Doni coba kalau N-nya sama dengan min 1. Jadinya 2pi. Kan Sekarang berarti kita langsung. lanjutkan yang perhitungan tadi. Oke, jadi ini 0. Jadi menghitung integral ini ya, misalkan. Menghitung integral ini untuk N-nya sama dengan min 1. Oke, jadi langkah yang lain. Untuk N sama dengan min 1. Integralnya apa? 0 sampai dengan 2pi. Jadi langsung aja sih. Jadi pangkat 0 aja berarti, Pak. I N plus 1 theta d theta. Tadi integral 0 sampai dengan 2pi dari pangkat 0 ya. Ya, jadi theta jadi ini integral dari 1 2pi kan. Oke. Nah, jadi untuk N sama dengan min 1 integral atas C Z min Z0 pangkat N dz ini sama dengan apa tadi? R pangkat N plus 1 oke, kali I kali 2pi ini ya. Oke, atau saya tulis ulang 0 sampai dengan 2pi pangkat I N plus 1 theta d theta. Nah, ini kan kalau N-nya sama dengan min 1 kan ini juga R pangkat 0 kan? R pangkat 0 kali I kali 2pi. Jadi nilainya sama dengan 2pi kali I. Jadi untuk N sama dengan min 1 nilainya 2pi kali I. Nah, jadi kesimpulannya apa yang bisa diambil dari sini? Sekarang saya gabungkan hasil untuk N yang sama dengan min 1 dan untuk N-nya tidak sama dengan min 1 di sini. N-nya tidak sama dengan min 1. Oke. Jadi kalau N-nya sama dengan min 1 dan N-nya tidak sama dengan min 1. Integral atas C, Z min Z0, pangkat N, dz, ini nilainya sama dengan 0. Untuk N-nya tidak sama dengan min 1. Dan nilainya sama dengan 2pi kali I untuk N-nya sama dengan min 1. Oke. Seperti itu. Oke. Bisa ya? Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan? Komentar? Jadi Anda bisa lihat ini dari ruas kiri itu ada faktor variabel apa saja? Coba. Di ruas kiri itu ada variabel apa saja kalau dilihat? Coba. Sukarela ada yang ingin memberikan komentar? Maksudnya gimana dulu? Maaf. Tadi yang C itu keterangannya apa saja?
persamaan oleh C diberikan dalam apa saja informasinya? Persamaan oleh C itu apa tadi? Z0, R, kemudian ada apa lagi informasinya? Ada theta. Oke, ada theta ya. Jadi, atau informasi yang penting apa di sini variabelnya? R dan Z0 ya. R dan Z0 di sini misalnya. Di ruas kanan muncul tidak R dan Z0? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi berapapun R-nya, berapapun Z0-nya, hasilnya sama ini. Seperti ini. Dan nantinya di beberapa ini ke depan 2pi kali ini adalah faktor yang sangat penting dalam perhitungan integral berikutnya. Oke, jadi nanti ini akan selalu muncul bagian ini. Oke. Baik. Baik, ada pertanyaan? Nah, jika tidak, saya coba tuliskan sedikit mengenai batas atas dari modulus integral garis. Oke. Berapa hasil nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan di pertemuan berikutnya juga kita akan membahas mengenai anti turunan dan juga teorema Cauchy. Oke, jadi pertama saya akan bahas dulu ini ya, bagian dari batas atas untuk modulus dari integral garis. Nanti kita lanjutkan detailnya di pertemuan berikutnya. Oke. Jadi batas atas untuk modulus dari integral garis. Oke. Oke. Nah, pertama kita punya lema berikut. Jika WT ini continue, jadi WT saya tuliskan W adalah fungsi dari AB ke C. Ini continue bagian demi bagian. Artinya Anda bisa mendekomposisi interval A, B menjadi subinterval, di mana pada masing-masing subinterval tadi fungsi W ini adalah fungsi yang continue. Oke. Maka modulus dari integral A sampai B WT dt ini akan lebih kecil atau sama dengan integral dari A sampai B modulus WT dt. Oke. Nah, jadi apa artinya? Ini Anda juga bisa melihatnya nantinya kalau saya punya fungsi, jadi integral pada lintasan tadi bisa tentu saja dinyatakan dalam fungsi WT ini. Yakni WT-nya adalah F ZT dikalikan Z aksen T dt. Oke. Jadi kita akan coba lihat bukti lema ini di pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan coba gunakan lema ini untuk menunjukkan teorema yang menyatakan batas atas dari modulus integral garis ini. Yakni sebagai berikut. Saya tuliskan dulu pernyataan teoremanya, kemudian saya lihat buktinya. Teorema. Misalkan C
adalah lintasan dengan panjang L. Dan F kontinu bagian demi bagian pada C. Misalkan ini asumsinya. Oke. Jika terdapat M positif yang memenuhi ini, modulus Fz lebih kecil sama dengan M untuk setiap Z di C, maka modulus dari integral atas Z Fz dz lebih kecil sama dengan M dikalikan panjang dari lintasannya. Jadi M dikalikan L. Oke. Nah sekarang ini bukti teorema ini langsung saja dari arti atau dari lemma tadi, bahwa kita lihat sekilas buktinya, bahwa ketika saya hitung modulus dari integral Fz dz, saya tuliskan sebagai integral dari A sampai B. Jadi saya tuliskan parametrisasinya. Z, misalkan Z sama dengan ZT, T di antara A sampai dengan B. Jadi ini integral Fz dz sama dengan integral dari A sampai B, F dihitung di ZT. Oke. Kemudian dz, Z aksen T dt. Oke. Nah, berdasarkan lemma tadi, fungsi F ini, Fzt kali Z aksen T dt ini, Z aksen T adalah fungsi Wt tadi. Nah, jadi artinya berdasarkan lemma tadi, ini lebih kecil sama dengan integral A sampai B modulus Fzt kalikan Z aksen T dt. Jadi ini tadi Wt tadi. Jadi ini menyatakan Wt. Jadi ini dt. Nah sekarang saya tahu bahwa modulus dari Fz lebih kecil sama dengan M. Jadi ini akan lebih kecil sama dengan integral dari A sampai B M modulus Z aksen T dt. Oke. Jadi ini akan sama dengan M dikali integral A sampai B Z aksen T dt. Sedangkan saya tahu bahwa panjang lintasan dari C dengan parametrisasi Z sama dengan ZT adalah ini. Integral A sampai B modulus Z aksen T dt. Jadi ini M kali L. Jadi peroleh hasilnya. Nah, apa tujuan dari teorema ini? Oke, terkadang fungsi F ini tidak mudah untuk diintegralkan secara eksplisit tadi. Dengan dan C-nya mungkin saja cukup rumit sehingga tidak mudah untuk diintegralkan secara eksplisit hasilnya. Nah, kita ingin mencari taksirannya. Kira-kira fungsi ini besarnya berapa? Integral dari fungsi ini modulusnya kira-kira berapa? Seperti itu. Jadi kita lihat nilai maksimumnya, nilai modulus maksimumnya, dan kita lihat panjang lintasannya. Jadi itu perkiraan dari modulus dari nilai integralnya. Nah baik, jadi untuk di pertemuan berikutnya kita akan coba lihat bukti dari lemma tadi dan juga melihat contoh penggunaan dari teorema ini dalam menghitung modulus dari dalam menghitung batas atas dari modulus integral suatu fungsi kompleks. Seperti itu. Baik, terakhir apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan atau komentar?
Nah, jika tidak, sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan di pertemuan minggu depan. Terima kasih.